Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama temen, tapi rasanya kayak lagi ngomong sama tembok? Hai, perkenalkan nama aku Naila Salsabila. Di sini aku akan ngomongin tentang bukan cuma speak up, tapi listen up juga. Pernah nggak sih kamu lagi ngobrol sama temen, tapi rasanya kayak lagi ngomong sama tembok? Dia jawab, tapi cuma nunggu giliran buat ngomong balik. Bukan beneran dengerin. Jujur ya, kita semua pernah jadi orang kayak gitu. Dan ternyata kebiasaan kecil kayak gitu ngaruh banget ke kehidupan kita sebagai warga negara. Banyak orang sekarang jago banget yang namanya speak up, tapi kurang jago listen up. Contohnya, ketika kita di kelas atau diskusi kelompok, semua mau idenya dipakai. Tapi pas orang lain bicara, ada yang lagi scroll HP atau lihat ke arah yang lain. Nah, akibatnya ide jadi monoton, orang jadi malas bicara, dan diskusi nggak bakal yang namanya ketemu solusi. Contoh kasus yang paling sering kita hadapi saat kita masuk ke kelas, dan di kelas itu adalah kelas warga negaraan. Nah, saat dosen menjelaskan tentang hak dan kewajiban, tapi kamu sibuk ngobrol sama teman, jadi nggak dengar bagian penting dan informasinya. Lalu besoknya saat ada di media sosial tentang isu negara, kamu ikut memperdebatkannya. Tapi apa? Pas diulik, kamu kelihatan salah banget, karena cuma modal separuh informasi, lalu kamu dapat memperdebatkan hal itu, padahal itu jelas-jelas salah. Akhirnya apa? Akhirnya kamu kemakan hoax, kamu jadi ikutin nyalain pemerintah tanpa tahu konteks, kamu ikut bikin masyarakat makin panas karena komentar emosional akan berikan, dan kamu nggak bisa speak up dengan bijak karena nggak bisa mendengarkan dengan benar. Di momen itu, kemampuan mendengarkan menentukan apakah kamu jadi warga negara yang cerdas atau cuma ikut arus. Kenapa sih mendengarkan itu penting banget kita sebagai warga negara? Karena dalam demokratis, kita punya yang pertama, hak berbicara. Undang-Undang 1945 pasal 28E. Yang kedua, hak dihargai pendapatnya. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak orang lain dalam pasal 28C. Dan yang terakhir adalah kewajiban menjaga ketertiban dan musyawarah dalam Pancasila keempat. Lalu, dari manfaat-manfaat tersebut, kalau kita cuma mau ngomong tanpa mendengarkan, berarti apa? Yang pertama, kita melanggar hak orang lain. Yang kedua, menghambat musyawarah. Yang ketiga, kita membuat demokrasi jadi berisik, bukan jadi sehat. Yang keempat, kita jadi warga negara yang reaktif, bukan reflektif. Dan itu ngaruh ke semua hal, mulai dari hubungan pertemanan, kerja kelompok, sampai cara kita berpendapat soal negara kita sendiri. Buat apa kita tahu banyak manfaat mendengarkan, tapi kalau kita nggak pakai buat apa? Aku punya beberapa solusi yang bisa kita pakai. Yang pertama, dengarkan sampai orang selesai bicara tanpa motong sama sekali. Kadang kita motong karena udah tahu mau ngomong apa, padahal itu justru bikin orang merasa tidak dihargai. Yang kedua, klarifikasi sebelum merespon dengan pertanyaan singkat seperti, jadi maksud kamu tuh yang ini ya? Atau berarti kamu lagi ngerasa begini ya? Kenapa penting? Karena dapat mengurangi salah paham yang bisa bikin konflik sosial. Yang ketiga, baca atau dengarkan informasi sampai tuntas sebelum berkomentar. Ini solusi paling penting apalagi di era digital, karena banyak orang hanya baca judul langsung dapat menyimpulkan dan menyulut emosi yang berlebihan. Kenapa ini penting? Karena membantu mencegah penyebaran hoaks, dan itu juga bagian dari bela negara kita sebagai warga negara yang bijak memakai media sosial. Yuk, bisa jadiin ini kebiasaan dalam sehari-hari. Sekali lagi apa? Ngomong itu hak, dengerin itu kewajiban, dan warga negara yang baik selalu punya keduanya. Dadah!